Yeah. Alright guys, welcome back to my YouTube channel di Lil Des TV. Sudah sekian lama aku udah nggak upload video di YouTube guys, karena terlalu fokus untuk kerja. Jadi udah selama 10 bulan aku di Australia. Oke. Karena ini banyak banget yang komen di kontenku yang aku buat tips-tips working holiday sebelumnya, kayak 4 bulan lalu, 6 bulan lalu aku buatnya. Itu banyak banget yang komen nanyain tips-tips untuk dapetin working holiday visa. Pas aku post itu, aku cuma ngepostnya tentang berkas-berkas yang dibutuhin untuk working holiday visa. Konten selanjutnya itu aku buatnya tentang pengalaman hidupku di Australia yang telah 8 bulan berjalan. Di sini aku mau buat konten tentang menjawab komen-komen yang ada di kontenku itu. Konten sebelumnya aku mau jawab satu-satu gimana sih tanggapanku tentang komen kalian tersebut. Oke, jadi kita langsung aja ke kolom komentar. Nah, di sini aku bacain komentar yang paling atas ya, yang paling fresh tuh. Soalnya ada yang komentar yang 4 bulan lalu, 6 bulan lalu itu aku nggak jawab. Aku udah balas sih, tapi aku mau jawab sekarang secara real tetap mukaan. Ini Lil Des, ini ada tulisannya di baju Lil Des only. Oke. Nah, yang paling fresh itu kemarin malam ada yang komen lagi di videoku yang aku ceritain pengalamanku. Di sini dia bilang medok saja Li. Kan aku dari Bali guys, aku asli Bali emang, Bali Denpasar. Ini medok kali. Aku nggak tahu, aku ngerasa medok apa enggak ya. Jadi di sini dia bilang namanya Indah Asmi Gianti. Kemarin malam dia gini komennya, dia bilang buat lagi dong tips untuk working holiday visa. Nah, tips sini aku kurang paham ya. Dia minta tipsnya itu untuk dapetin working holiday visa apa tips untuk bertahan hidup sudah nyampe di Australia. Ini kalau tips-tips untuk dapetin working holiday visa. Nah, aku ceritain waktu aku dapetin visaku waktu tahun kemarin. Mereka bukaannya itu pertengahan tahun. Nah, di sana pas di angkatanku working holiday visa itu cuma 1000 kuota. Nah, untuk tahun depan katanya 2021, tahun 2021 pemerintah Australia berikan kuota sebesar sekitar 4.000-an, karena yang tahun sekarang yang kena corona ini kan masih terjebak di Indonesia, karena kan mereka sudah dapat kuota tapi tidak bisa keluar ke Indonesia untuk ke Australia. Nah, pemerintah Australia itu memberikan lebih banyak kuota untuk Indonesia. Di sini untuk 1000 kuota itu sangat susah banget guys. Bayangin 1000 kuota yang nyari itu sekitar 10 ribuan kayaknya waktu itu. Nah, di situ aku sangat beruntung guys. Jadi tips-tipsnya nih untuk dapetin kuota working holiday visa nih. Catat. Oke? Ambil kertas sama pulpen di rumah kalian. Nah, kalau di Bali jam Wita itu kuota itu mulai jam 10. Kalau di luar Bali kayak Jakarta, Surabaya itu mulainya jam 9 pagi. Nah, kalau di Bali khususnya jam 10 pagi, di situ aku ada wifi di rumahku, tapi aku sudah cek. Jadi kalian kalau sebelum memilih tempat wifi itu kalian harus cek berapa kecepatannya. Nah, di rumahku itu kecepatannya itu kurang banget. Nah, jadi aku cari yang tinggal di Bali. Aku pakainya wifi di depan level 21 itu IndiHome kayaknya. Telkom kayaknya. Di sana aku
nyari kuotanya. Nah jam 10 pagi aku udah siap tuh, jam 8 pagi dari sana guys, jam 8 pagi. Nah jadi kalau orang di luar Bali itu jam 2 jam sebelum mulai lah, boleh lah di sana stay. Jadi aku 2 jam sebelum mulai udah prepare, jadi prepare semua berkas-berkas yang aku udah jelasin di video yang waktu itu. Nah kalian harus cek bener-bener kuotanya itu udah kok kuota berkas-berkasnya itu udah bener apa belum. Jadi kalian jangan asal-asalan masukin berkas, tahu-tahu itu nggak bener berkasnya. Nah kayak temanku yang waktu itu berkasnya itu paspornya itu kurang lagi 1 bulan, jadi paspor dia tuh mau expired, jadi ke pasporku udah pas banget. Jadi emang kalau kalian emang mau benar-benar nyari working holiday visa ini, kalian harus cek benar-benar berkas-berkas kalian, terutama paspor dan SKCK. Itu SKCK-nya nggak boleh expired guys. Jadi sebelum kalian mendapatkan SRPI itu, SKCK-nya itu harus masih hidup, nggak boleh expired. Itu jadi semuanya nggak boleh expired guys, gitu guys. Jadi mulainya jam di Bali jam 10, aku udah siap di websitenya itu jam 9.55. Jam 9.55 tuh aku udah terus refresh. Nah di sana langsung jam 9.58 itu udah keluar ininya websitenya, tes. Langsung aku masuk guys. Nah di sini wifi itu yang aku pakai ini sangat kencang banget guys. Terbukti kencang banget yang di depan level 21 dan pasar. Nah di sini aku pakai coba, kencang banget. Nah aku kan ada pilihannya tuh, setelah masuk website tuh ada pilihannya bulan apa kalian mau wawancara SRPI. Itu SRPI itu yang ke Jakarta. Itu kalian bisa milih, ada pilihannya Oktober, November. Pilihnya November waktu itu. Dan tepatnya itu November itu yang paling belakang, yang paling terakhir ininya wawancaranya. Nah, aku pencet itu November, tes. Masuk guys. Jadi kalian kalau udah pencet itu, kalian udah langsung ngisi biodata kalian, berkas-berkas kalian. Nah, di sini aku itu captcha-aku yang salah. Tahu captcha kayak kode-kode gitu loh, kode-kode Google itu kalian nggak benar-benar isiin. Jadi kalau aku tuh isi spasi soalnya salah. Nah temanku nyuruh jangan isi spasi, aku nggak isi spasi langsung. Nah disitulah aku dapet kota SRPI gitu guys. Itu perjuangan banget guys, karena di tahunku itu cuma 1000 kota. Dengar 1000 kota. Di tahun depan itu lebih dari 1000 guys kotanya. Jadi kalian lebih dapat kesempatan untuk dapatkan working holiday visa gitu. Seru banget deh pokoknya. Jadi kalian sebelum nyoba untuk dapetin kotanya, kalian banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baik dengan orang tua. Jadi kalian dapat berkahnya guys, kayak aku sudah di Australia nih. Next komen juga nanya, bang selain Australia ada negara lain nggak untuk working holiday visa? Menurutku itu cuma ada di Australia guys. Jadi kalau kalian nggak mau working holiday visa, bisa student di Kanada, student di Amerika. Kalau di Amerika bisa di one student namanya tuh. Kalau selain Australia kayak nggak ada deh, cuma working holiday visa itu cuma ada di Australia guys. Emang Australia itu memang benar-benar mantap. Bahas skill yang perlu disiapin sebelum apply WHV dong. Nah di sini skillnya tuh gimana bilang ya? Aku kan gini nih, anak lulusan perhotelan, kuliah di perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Indonesia. Bangga kampus itu. Sombong amat. Nah di situ aku cuma belajar skill-skill untuk perhotelan aja, untuk kayak di kitchen, di restoran, di room attendant, kayak gitu dah, kayak pekerjaan seluruh perhotelan. Nah di Australia ini banyak banget kerjaannya guys. Jadi di sini aku dapat satu quotes dari temanku orang bule. Dia bilang, okay, you don't have skill in Australia. In Australia, you can learning by doing. Ada yang ngerti learning by doing? Jadi belajar sambil melakukannya guys.
Jadi kayak misalnya kan di Australia itu kalau kalian working holiday visa itu harus melakukan 88 days untuk melanjutkan visa kalian ke tahun kedua. Nah, di tahun pertama ini kalian harus melakukan 88 days selama hampir 3 bulan. Kalian harus bekerja di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Australia, kayak NSW, Queensland, dimananya ada. Kalian bisa buka websitenya, itu ada tertera di mana aja tempat-tempat yang sudah ditandai oleh pemerintah Australia. Jadi kalian bisa bekerja farm, bisa kerja di perhotelan juga, dan juga kalian bisa kerja di tambang. Nah, di Australia ini lebih gampang ya kerjanya untuk kerja farm. Nah, biar dapetin 88 days-nya tuh, 88 days tuh kayak payslip kerja kalian, kayak surat gaji kalian. Kan di Australia itu dapat gaji sekali seminggu. Nah, kumpulin tuh slip gajinya tuh selama 88 hari. Kalian gabungin itu jadi 88 hari gitu. Jadi kalian bisa kerja di farm. Kalau kalian takut kerja di farm gimana? Nggak punya skill di farm nih, nggak punya pengetahuan tentang farm nih. Aku contohnya, aku kan anak perhotelan nih. Nah, di farm nih, aku sebelum ke Australia itu, nah tips-tipsnya nih, aku sebelum ke Australia itu udah nyari kerja di Facebook. Nah, kalian kalau udah dapat visanya tuh, jangan dulu berangkat. Kalian cari dulu informasi tentang kerja yang ada di Facebook, karena di Australia itu dominan orang pakai Facebook, guys. Jadi mereka share untuk kerjanya di Facebook, untuk akomodasi rumahnya di Facebook, untuk kendaraannya di Facebook gitu. Jadi aku udah searching dulu kerjaannya di Facebook. Ada nih salah satu kerjaan di Armidale, NSW, New South Wales. Itu kerjaannya farm strawberry. Nah, di sana aku takut pertamanya awalnya itu udah langsung aku mikir juga untuk biar bisa lanjut ke tahun kedua. Ya no choice, langsung aja langsung ya libas, guys. Langsung aku apply sama teman-temanku. Aku berangkatnya 5 orang. 5 orang itu udah beda-beda. Cuma 1 orang ya beda, kita ya berempat, deng. Bertiga kita anak perhotelan, di satu tuh anak teknik mesin. Nah, di sini kita apply aja, kita nggak tahu kerjaannya kayak gimana. Kita baca strawberry itu kayak mereka ada kerjaannya trimming, weeding, planting. Aku tuh nggak tahu apa itu apa. Yang penting kita apply aja, dapat kerja di Australia. Nah, setelah itu kita berangkat, ya setelah lama waktu bisa aja, guys, aku belajar di sana. Yang tak bilang tadi itu kuatnya learning by doing. Nah, di farm itu juga aku dikasih coba untuk naik traktor, untuk melihat gimana sih prosesnya dari awal sampai akhir untuk menjadi dari bibit strawberry jadi tanaman strawberry yang bisa dijual. Nah, sana aku bisa belajar lebih. Nah, selama 3 bulan, ternyata bagus ininya, jalannya. Kenapa aku nggak lanjut aja? Lanjut. Gitu dah, guys. Kalian bisa belajar sendiri dari pengalaman itu. Tapi asik deh. Tapi kalian juga harus pilih-pilih ya. Karena di Australia itu ada juga yang pekerjaannya yang berat, ada pekerjaan ringan. Nah, jadi yang berat itu kalian misalnya kalau nggak lagi beruntung nih milih kerjaannya, bisa kalian dapat kerjaan yang lebih berat, guys. Nah, jadi kalau aku bilang working holiday visa ini kayak untung-untungan, guys. Tuh. Nah, jadi kalau di sini banyak ini komen di tempatku, Bang, minta kontaknya dong. Nah, kan udah cantumin nih sebelumnya di seluruh videoku di YouTubeku. Tinggal follow aja Lil Des atau enggak Lil Des TV, begitu, guys. Jadi kalian bisa DM aku di Instagram di Lil Des dan Lil Des TV. Gitu. Kalau aku sih kontakku cara publish kan semua yang lihat. Jadi kalau DM di Instagram boleh lah. Kalian bisa DM aku di Instagram dan nanya-nanya tentang working holiday visa lebih lanjutnya. Juga yang nanya
Bang, kalau bertato apa boleh WAV? Jika check up-nya nggak masalah ntar. Sini teman-temanku yang working holiday visa tuh banyak banget yang bertato, bertindik, apa namanya tuh, anting-anting, bertato, full temanku bertato. Boleh kok untuk working holiday visa, yang penting kalian aman dari penyakit. Kalau dari check up kalian aman, ya aman aja guys. Dan juga jangan melakukan kriminal. Tato boleh, kriminal jangan bos. Gitu. Kalau bertato boleh-boleh aja. Kalau di sini orang-orang Australia tuh nggak peduli dia kalau mau kerja tuh, yang penting kinerja kerja Anda tuh lebih bagus gitu. Penampilan tuh boleh apa aja, kayak rambutku nih gondrong guys. Next, kasih juga just watch this video and many info I got, thanks Leo. Appreciate that. Jadi aku sangat suka juga memberikan info-info yang truthfully, informasi yang benar-benar informasi. Jadi kalau aku pengalaman di sini, aku emang benar-benar ngasih tahu pengalaman aku secara ini, secara realnya, nggak bohong aku nih. Karena working holiday visa itu nggak sangat gampang banget guys. Jadi kalian kalau lihat di orang-orang di sekitar tuh, di Instagram, di YouTube tuh, kayak mereka senang banget nih, gampang banget nih nyari uang 50 juta per bulan. Nah, nyari uang 50 juta per bulan bisa aja, yang penting kalian sih tahu gimana caranya. Itu nggak sangat mudah guys, kalian harus kerja pagi, siang, sore, malam. Kayak aku nih di sini sekarang di Tamworth, New South Wales, aku kerja di Meat Company itu, aku bisa dapetin satu bulan tuh 50 juta. Tapi aku harus kerja tuh 10 jam. Satu minggu itu bisa kerja 60 jam aku kerja guys. Bayangkan sisa waktuku lagi setengah jam, setengah hari itu dikit guys. Jadi aku banyak-banyak istirahat, banyak-banyak makan, banyak-banyak minum vitamin gitu. Makanya aku nggak sempet buat video guys. Jadi baru-baru ini aku soalnya pengen sekali buat konten ini karena banyak banget yang komen. Aku sangat appreciate dengan kalian subscriberku. Jadi kalau kalian suka dengan konten ini, tolonglah guys subscribe channel ini biar bisa aku menghasilkan uang atau enggak pundi-pundi rupiah di pundi-pundi dolar di YouTube. Karena kalau aku gini-gini terus nggak semangat guys. Jadi makanya aku semangat kerja aja. Jadi kalau buat YouTube tunggu dulu lah, biar ada waktu dulu gitu. Aku mau buat konten guys, gara-gara kalian untuk komen-komen banyak banget di YouTubeku tentang working holiday. Kayaknya working holiday visa tuh mau datang tahun depan, makanya kalian cari searching working holiday visa di YouTube, kelihatan aku jadinya. Ya kalau kalian bermanfaat video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang pengen nyari working holiday visa, jadi tahu gimana informasinya, caranya gimana cari working holiday visa gitu. Tips untuk IELTS lah, kan ada berkas IELTS tuh. Jadi kalian kalau kurang paham untuk berbahasa Inggris, jadi di Australia ini kalian harus bahasa Inggris guys. Masa kalian bahasa Indonesia lagi? Nah, kalau bahasa Inggris itu IELTS kalian harus lewatin 4,5. Nah, aku dulu menyiapkan kemampuanku IELTS tuh dulu, les aku dulu. Gimana bilangnya, kayak kan IELTS tuh ada reading, listening, speaking, sama writing. Nah, di tempat les tuh dia ngasih tahu bagaimana sih soal-soal untuk tesnya itu gitu. Kan soalnya di tes-tesnya itu banyak banget soalnya guys. Apalagi tuh yang reading, listening, itu rata-rata soalnya itu 40 soal guys. Harus matang-matang untuk menyiapkan berkas-berkas itu guys. Kayak IELTS, paspor itu harus cek benar-benar. Jadi kalau kalian mau bahasa Inggris kalian lebih matang, kalian keluarlah dari tamu-tamu di Bali. Kan banyak ada tamu-tamu tuh. Kalian coba aja berkomunikasi sama mereka, gimana sih bahasa Inggris kalian gitu. Aku kayak gitu dah dulu tuh
sebelum berangkat lagi aku coba untuk bahasa Inggris gitu. Tapi rata-rata teman-temanku yang bahasa Inggrisnya kurang gitu, aku masih kurang juga sebenarnya. Itu mereka rata-rata 5,5 guys. Aku skorku 5 guys. 5 kurang kayak skorku. Mereka yang aku bilang rata-ratanya kurang, soalnya kan aku sempet kayak dengar mereka speaking tuh agak kurang gitu. Tapi skor mereka tuh 5,5 guys. Bayangkan standarnya itu aja 4,5. Jadi kalau kalian dapat skor 4,5 itu udah bisa OYAV gitu. Mereka yang 5,5 dari atas guys. Mungkin sekian dulu dari video ini. Aku sangat kangen deh buat konten kayak gini. Tapi kalau mau keluar gitu aku kerja setiap hari guys, jadi tempat keluar tuh juga agak kurang gimana ya, kurang menarik gitu untuk dibuat konten guys. Jadi aku makanya mikir udah lama nggak buat konten guys. Jadi udah mau akhir tahun lagi, udah mau Oktober dah, Desember lagi guys. Jadi aku mohon guys, jadi untuk subscribe channel ini Lildas TV dan share video ini kalau kalian mungkin bermanfaat buat kalian informasinya. Mungkin kalian bisa share ke teman-teman kalian biar tahu gimana caranya dapetin working holiday visa. Oke? Jadi aku besok mau kerja lagi guys. Jadi kalau kalian belum tonton pengalamanku yang udah 8 bulan di working holiday visa, bisa tonton di video sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe Lildas TV, oke? Peace. Jadi kalian kalau emang benar-benar mau nyari WFP working holiday, Imam, aku oke kan? Cek. Welcome back to my YouTube channel di Lildas TV.